Sabar panik saat melihat Malak di ruang rawat ibunya. Wanita itu menawarkan diri untuk merawat Safa dengan mencarikan rumah sakit terbaik di London. Untungnya, Syekh Salam muncul saat Sabar membaca Al-Quran untuk memperingatkan sesuatu. Sementara itu, Abu Khair memperingatkan Rihab untuk tidak main-main dengan Malak karena wanita itu sangat berbahaya. Pertemuan Sabar dengan Dr. Zuhair memberi kemajuan besar di mana ia berhasil menguak sosok asli Malak yang merupakan Ratu Iblis Malika dari golongan jin api. Tak hanya Abu Khair dan Rahab yang bertekuk lutut pada wanita itu, kini Emad pun ikut termakan dalam lingkaran setan. Mampukah Sabar selamat dari godaan setan yang terkutuk? Berikut ceritanya. Emad yang menyembah iblis langsung tunduk di hadapan Malika. Sang Ratu Iblis turut memuji kesetiaan Emad yang selalu patuh pada semua perintahnya. Emad pun bertanya-tanya mengapa Malika menyuruhnya untuk membantu Sabar menemui Adel. Malika menegaskan jika mereka belum sampai pada tujuan sesungguhnya. Emad harus tetap patuh hingga waktu eksekusi tiba. Di tempat lain, Sabar bertemu dengan Syekh Abdurrahman untuk menceritakan hasil pengamatan Dr. Zuhair. Sabar masih tak mengerti bagaimana bisa jin seperti Malika menampakkan diri ke wujud manusia dan bernama Malak. Syekh Abdurrahman menegaskan jika sumur yang merupakan tempat masuknya singgasana Malika adalah kelemahan bagi bangsa jin. Ia meminta Sabar untuk fokus pada Safa karena ada rahasia yang masih belum terungkap dan Safa ketakutan untuk mengatakannya. Sabar pun penasaran dengan masa lalu Syekh Abdurrahman yang membuatnya terjerumus ke dalam lingkaran setan Malika. Dengan penuh penyesalan, Syekh Abdurrahman berkata jika dulu dirinya tamak akan harta dan juga tahta. Sama seperti Syekh pada umumnya, Abdurrahman memiliki kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit yang diakibatkan dari gangguan gaib. Ia merasa sombong dengan kemampuannya itu hingga terjerumus ke dalam pengaruh iblis. Nyawa istri dan semua kerabat baik jadi tumbal. Syekh Abdurrahman memperingatkan Sabar untuk tidak membuat kesalahan yang sama seperti dirinya dulu karena bisa berakibat fatal. Di tempat lain, Basam melaporkan tingkah aneh Abdul Razak pada Hasan. Ia berkata jika tadi malam Abdul Razak bertingkah aneh dan pulang sangat terlambat. Ia yakin Abdul Razak mengambil beberapa barang di gudang lama. Siang harinya, Sabar menemui Jamila untuk menanyakan keberadaan sumur tua di Marsha Alam. Jamila berkata jika sumur itu mungkin sangat tersembunyi hingga tak ada satu orang pun yang tahu. Sabar mempunyai firasat jika sumur itu terletak tak jauh dari tempatnya berada. Ia harus mencari petunjuk baru dari Safa dan melenggang pergi untuk kembali ke El Fayun. Syekh Abdurrahman mengendus ada cinta yang tumbuh antara putri angkatnya Jamila dengan Sabar Al-Madah. Ia memperingatkan Jamila agar tidak melibatkan perasaan karena Sabar bukan orang yang tepat untuk Jamila. Gadis itu bersikeras jika perasaan yang tumbuh tidak hanya searah. Ia yakin Sabar memiliki perasaan yang sama pada dirinya. Mendapat pesan dari sebuah perusahaan, Jamila memberi kabar pada sang ayah jika ia mendapat tawaran kerja di perusahaan besar. Syekh Abdurrahman turut bahagia mendengar hal itu dan mendoakan kesuksesan untuk Jamila. Malamnya, Manal memberi kejutan pada Hasan. Ia berkata jika dirinya sedang berbadan dua. Bukannya senang, Hasan justru terkejut bukan kepalang. Rencananya menikahi Hiba bisa gagal karena ternyata sang istri bisa hamil juga. Hari berikutnya, Rahab berusaha untuk mendekati Sabar dan berkata jika Malak bukan orang yang baik. Wanita itu hendak mengincar tanah milik Sabar di El Fayun padahal Munir tidak pernah tertarik untuk menggarapnya. Sabar merasa senang karena kini akhirnya Rahab mengerti siapa sosok Malak yang sebenarnya. Sabar bertanya pada Rahab apa yang dia katakan pada Jamila. Rahab langsung murka dan berkata jika ia tidak suka melihat Jamila dekat dengan Sabar. Dengan lantang, Rahab tak malu mengungkapkan rasa cintanya pada Sabar. Ia bersumpah tidak akan melakukan kesalahan yang sama hingga kehilangan orang tercinta. Setelah mengadukan perbuatan Abdul Razak pada Hasan, Basam mendapat sejumlah uang dari Emad. Selama ini, Basam bertugas memata-matai kondisi toko Galib dan melaporkan semuanya pada Emad. Setelah mendapat laporan itu, Emad pun menelpon Malak untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana. Sabar kembali ke El Fayun agar bisa dekat dengan ibunya. Ia terkejut melihat mobil mewah terparkir di depan rumah. Ternyata Malak bertamu di sana dan tak lelah menawarkan bantuan untuk menyembuhkan penyakit Safa.
Sabar langsung murka dan mengusir wanita itu dari rumahnya. عيب عليك يا صابر مش كده. Malak menjelaskan jika ia membawakan salep dari Dr. London yang bisa menyembuhkan ruam di leher Safa. Karena Sabar tak bisa menahan emosi, Malak pun pamit pergi. Sabar masih mengikuti dengan penuh amarah, namun Malak sama sekali tak peduli. Di tempat lain, Hasan curhat pada Haji Abbas terkait kehamilan Manal. Ia tak menyangka jika istrinya hamil lagi, padahal Hasan sudah berharap untuk mendapatkan momongan dari Hiba. Haji Abbas tertawa melihat Hasan yang ketakutan. Ia berkata jika Hasan memiliki kemampuan untuk melakukan apapun juga dengan sihir. Haji Abbas memandu Hasan untuk melakukan hal yang ia katakan dengan tujuan agar Hasan terbebas dari masalah yang membelenggu. هيكون ايه اللي صابها يعني؟ ما هي باينه زي الشمس. عمل ومعمول له وفكه مش بالساهل. Rahab ikut pulang ke Al-Fayun untuk memberi selamat pada sang kakak yang tengah hamil muda. Saat Manal membuatkan kopi untuknya, Rahab mendapat pesan dari nomor tak dikenal yang berkata jika ia tahu bahwa Rahab adalah pembunuh suaminya sendiri, Munir Al-Chiwawi. Di waktu yang sama, Emad mengantar Sabar ke rumah sakit untuk menunjukkan salep dari Malak pada dokter. Salep itu dibuat di Eropa dengan konsentrasi bahan aktif yang cukup tinggi. Sang dokter memberikan izin pada Sabar jika ingin mencoba obat itu untuk mengatasi ruam di leher Safa. Namun, dokter tidak bisa menanggung resiko jika terjadi alergi atau efek samping lainnya. Sabar pun masuk ke ruang rawat untuk menemui ibunya. Ia meminta maaf pada sang ibu karena semua hal terjadi disebabkan oleh ketamakannya di masa lalu yang bekerja dengan sihir. Ia memeriksa ruam di leher Safa yang tampak menyakitkan dan penuh benjolan. Dengan menggunakan salep dari Malak, ia mengoleskan perlahan ke leher ibunya. Di tempat lain, Hasan memergoki Abdul Razak sedang berada di gudang lama. Ia mengancam akan menyihir Abdul Razak jika berani mencuri buku atau apapun juga di gudang lama. Abdul Razak yang ketakutan pun meminta maaf dan buru-buru pergi dari tempat itu. Malam itu, Jamila memenuhi panggilan kerja di perusahaan milik Malak. Jamila sama sekali tidak tahu jika wanita di depannya itu adalah Malak yang selama ini dihindari Sabar. Malak meminta Jamila untuk membujuk Sabar agar lebih kooperatif dan membuka peluang kerjasama dengan dirinya. Ia juga menjelaskan terkait program Marsha Alam pada Jamila. Malak membujuk Jamila untuk ikut membantu karena Malak datang dengan niat yang baik meskipun semua perkataan Malak hanya bujuk rayu setan semata. Di tempat lain, Sabar membaca Al-Quran di samping ranjang ibunya yang terbaring lemah. Safa tersadar dan tersenyum melihat putra kesayangannya kembali datang. Sabar langsung memeriksa ruam di leher Safa yang sudah menghilang tanpa bekas. Karena tak berhasil membujuk Jamila untuk membantunya menggarap proyek resort di Marsha Alam, Malak mulai mengatakan banyak hal menyakitkan. Ia berkata jika Syekh Abdurrahman adalah pria yang sering membantu pekerjaan orang tuanya di perusahaan. Malak bahkan berkata jika orang tua Jamila dibunuh oleh Syekh Abdurrahman. Ia pura-pura tak menyangka jika Jamila akhirnya dijadikan anak angkat oleh pria pembunuh. Jamila sangat tercengang mendengar hal itu. Untuk membuktikan kebenaran, Malak meminta Jamila untuk membawa Syekh Abdurrahman menghadapnya. Jamila pun melenggang pergi sembari menahan tangis yang hampir jatuh dari kerlingan mata. Di waktu yang sama, Sabar bertemu Abu Khair di rumah pria kaya raya itu. Sabar tampak sedih karena ibunya hanya bisa sembuh ketika menggunakan obat-obatan dari Malak. Abu Khair berusaha meyakinkan Sabar bahwasannya Malak adalah perempuan yang baik dan sering membuat program kemanusiaan. Sabar masih kekeh dengan pendapatnya bahwa Malak bukan manusia biasa, melainkan jin yang menjelma. Mendengar hal itu, Abu Khair menduga jika Sabar mengalami halusinasi ataupun delusi. Rahab mencari keberadaan sang ayah di bangunan terbengkelai yang memercikan api. Ia memanggil arwah ayahnya, namun pria itu tak muncul juga. Pagi harinya, Abdul Razak ketakutan setengah mati karena ketahuan mencuri buku di toko Galib. Ia meminta maaf pada Hasan sambil menangis terseduh-seduh. Hasan menegaskan jika Abdul Razak mengulang kesalahan lagi, maka ia tak segan memecat Abdul Razak dari tokonya. البني آدم الضعيف بس. Di waktu yang sama, Jamila buru-buru menemui ayah angkatnya untuk menanyakan perihal kedua orang tua. Syekh Abdurrahman menegaskan bahwa ia tidak pernah membunuh siapapun juga termasuk kedua orang tua Jamila. Gadis itu menangis tanpa henti dan memaksa Syekh Abdurrahman untuk berkata sejujurnya.
Syekh Abdurrahman menuturkan jika orang tua Jamila adalah sahabat baiknya sendiri. Ia tidak akan tega membunuh sahabatnya meski apapun yang terjadi. Semua yang terjadi di masa lalu diakibatkan oleh ketamakan Abdurrahman yang bersekutu dengan iblis. Namun, ia telah menyesalinya dan berusaha memperbaiki semua kesalahan dengan membesarkan Jamila seperti anaknya sendiri. Jamila masih tak bisa menerima kenyataan pahit itu dan melenggang pergi. وصبرت اللي عنده حق لما بطل يثق فيك. Di tempat lain, Manal berkunjung menemui Hiba untuk memberi kabar kehamilannya. طمنيني عاملة ايه؟ ما أنا جاية مخصوص عشان أطمنك عليا وأفرحك معاي. Manal mendesak Hiba untuk segera menikah dengan pria lajang yang baik hati. Manal bahkan mendoakan Hiba agar segera dipertemukan jodohnya dengan pria yang masih single. Setelah mendapat pesan singkat yang berkata jika Rahab membunuh Munir, Rahab langsung menelpon Adam. Rahab mengira Adam yang mengirim pesan itu padanya untuk memeras uang. Adam kebingungan dan bersumpah jika ia tidak mengirim pesan apapun pada Rahab. Ia bahkan tidak membicarakan kejadian itu pada siapapun juga karena Adam bisa ikut di penjara. Rahab masih sangat emosi dan memerintahkan Adam untuk bersembunyi di desa terpencil yang jauh dari keramaian warga. Sementara itu, Sabar meminta bantuan Emad untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang pimpinan perusahaan Munir yang bernama Malak Sulaiman. Sabar tak tahu jika Emad adalah pemuja iblis yang tunduk pada perintah Malika yang kini sibuk menjelma sebagai manusia. Di tempat lain, Hasan diam-diam masuk ke dalam ruang rawat Safa untuk mencoba keampuhan ramuan mantra buatannya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh percaya diri, Hasan yakin ramuan darinya itu mampu menyembuhkan segala jenis penyakit. Hasan berkata jika dirinya juga memiliki karomah seperti Sabar. Setelah membaca basmalah, Hasan menuangkan ramuan itu tepat di mulut ibunya. Safa menegak ramuan dari putra pertamanya itu sampai habis, sementara Hasan masih menunggu reaksi dari obat tradisional racikannya sendiri. Emad memberikan beberapa informasi terkait perusahaan Malak dari internet. Ternyata induk perusahaan itu berada di London dan dimiliki oleh seorang pria yang menyerahkan semua urusan perusahaan pada istrinya Malak Sulaiman. Malak Sulaiman. Sabar kembali meminta bantuan Emad untuk memeriksa asal-usul obat ramuan yang diberikan Malak padanya. Sabar mendapat telepon dari Hasan, namun ia sengaja mengabaikannya karena sedang sibuk meneliti wanita bernama Malak itu. Di tempat lain, Hasan kelimpungan melihat ibunya menjerit histeris. Begitu Sabar menerima panggilannya, Hasan berteriak kencang mengatakan jika ibu sedang sekarat. Ia memaksa Sabar untuk segera pulang ke El Fayun malam itu juga. Sabar ikut panik mendengar teriakan Safa di telepon. Ia pun melenggang pergi tanpa menjelaskan apa yang terjadi. Emad yang kebingungan hanya bisa ikut pergi mengantar Sabar ke tujuan. Di waktu yang sama, Rahab kembali mendapat pesan dari nomor misterius untuk meminta sejumlah uang tutup mulut atas perbuatan Rahab yang membunuh Munir. Rahab yang ketakutan berusaha untuk menelpon nomor misterius itu, namun panggilannya selalu dialihkan. Sesampainya di rumah sakit, Hasan menunggu di luar ruangan dengan kondisi lemas. Ia menjelaskan jika Safa baru saja minum racikan air penyembuh buatannya sendiri. Hasan tak menyangka jika air racikan itu justru memperburuk kondisi ibunya. Sabar sangat murka dengan sikap kakaknya yang ceroboh. Dokter keluar dari ruangan dengan penuh amarah. Ia melarang semua keluarga Safa untuk menjenguk pasiennya lagi atas berbagai perbuatan bodoh yang justru membahayakan nyawa. Ternyata Hasan memberikan minuman berbasis minyak dan penuh lemak jenuh yang membuat kondisi Safa semakin tak karuan. Kini tekanan darah Safa meningkat tajam. Mereka terpaksa memompa perut Safa agar cairan minyak bisa segera keluar dari lambungnya. Pagi harinya semua keluarga berkumpul di rumah sakit untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang buruk pada Safa. Rahab ikut datang dengan tergopoh-gopoh berusaha untuk mendapatkan cinta Sabar kembali. Rahab mendapat kabar dari Manal jika Sabar dan Hasan menginap di rumah sakit semalaman. Ia sengaja mencari Sabar untuk berbicara empat mata. Sohaila, Hiba, dan Hasan pun melenggang pergi meninggalkan mereka berdua. Sabar mengungkapkan jika ia bisa melihat dari mata Rahab apakah gadisnya itu sedang senang atau bersedih. Namun sejak Rahab menikah dengan Munir, ia tak bisa melakukannya lagi. Rahab menuturkan jika dirinya tertimpa masalah besar. Belum sempat bercerita, Safa tiba-tiba bangkit dari ranjang hingga membuat Sabar terkejut bukan kepalang. Ia lari masuk ke ruangan dan mencium kening ibu tercinta.
Dokter pun langsung memeriksa kondisi terkini Safa dengan tekanan darah yang kembali normal seperti sedia kala. Dokter berkata jika obat dari London itu memberi kemajuan kesehatan yang pesat pada Safa. Sabar merasa bahagia karena kondisi ibunya sudah stabil kembali, namun ia juga takut karena obat itu hanya bisa diakses dari Malak. Ia takut harus tunduk pada iblis demi menyelamatkan nyawa ibunya. Sementara itu, Hiba berbincang dengan Hasan terkait hubungan cinta mereka berdua yang renggang setelah Manal hamil. Hiba bercerita jika Manal datang ke rumah dan memberikan kabar tentang kehamilannya. Hiba mendesak Hasan untuk segera menghalalkan hubungannya dan menikah sesegera mungkin. Hasan memasang muka melas sembari berkata jika ia baru saja melakukan hal bodoh pada ibunya sendiri. Ia mengaku telah memberikan ramuan tradisional berupa minyak atsiri dan diminumkan ke mulut Safa hingga menyebabkan kondisi ibunya semakin kritis. Hiba tak habis pikir pada tingkah kekasihnya itu. Ia ikut murka dan berkata jika Manal benar selama ini bahwa suaminya itu agak miring. Hiba langsung memutuskan hubungan percintaannya dengan Hasan. Ia meminta Hasan untuk kembali pada Manal dan membahagiakan istri tercinta agar tidak keguguran lagi seperti dulu. Malam harinya mobil Rahab melintas di depan mobilnya. Rahab masuk ke reruntuhan bangunan tua dan bertemu dengan arwah golib di sana. Rahab menceritakan SMS yang menerornya dan mengancam akan melaporkan perbuatan Rahab yang membunuh Munir. Galib meminta Rahab untuk tetap tenang dan berpikir jernih. Ia yakin pelaku teror itu adalah Adam yang ingin meminta uang lebih dari Rahab. Galib meminta Rahab untuk menemui Adam esok hari. Galib yakin jika Adam masih ada di sekitar mereka, cerita tentang pembunuhan itu akan diungkit kembali dan rahasia kejahatan Rahab bisa terungkap. Ia memaksa Rahab untuk membunuh Adam di dalam mobil agar rahasianya tidak terungkap ke permukaan. Rahab menolak keras saran dari arwah Galib dan melenggang pergi kembali ke dalam mobil. Nasnya Sabar memergoki Rahab di sana hingga menaruh kecurigaan besar pada mantan kekasihnya itu. Rahab berdalih jika ia sering ke tempat kosong bersama sang ayah saat masih kecil dulu dan ingin mengenang masa itu. Sabar tak mengerti mengapa Rahab tidak menjawab telepon darinya. Ia meminta Rahab untuk ikut dengannya ke suatu tempat. Di waktu yang sama, malam itu Hasan kembali mengendap masuk ke ruang rawat Safa meski sudah dilarang oleh dokter. Safa terbangun melihat Hasan masuk ke dalam ruangan. Ternyata Hasan hendak memberi kabar jika Manal tengah hamil muda. Safa terlihat sangat bahagia dan memberi selamat pada Hasan dan juga Manal. Tak berselang lama, Haji Abbas masuk ke ruangan untuk berbicara empat mata dengan Hasan. Haji Abbas memberi pengaruh negatif pada Hasan dengan mengatakan jika ramuan minyak atsiri itu berhasil menyembuhkan Safa. Ia bahkan berbohong jika obat tradisional buatan Hasan memiliki efek samping namun hasilnya lebih manjur dari obat sintetis. Haji Abbas mendesak Hasan untuk tetap menggunakan ramuan sihir dan mengobati lebih banyak orang sakit. Hasan seperti terhipnotis dengan kata-kata Haji Abbas dan langsung menuruti semua perintahnya. Di tempat lain, Syekh Abdurrahman rutin membaca Al-Quran di teras rumah. Ia merasa khawatir dengan kondisi Jamila yang masih marah dan tak pulang ke rumah. Abdurrahman berusaha menghubungi nomor putrinya itu namun tak bisa terhubung. Ia terpaksa menelpon Sabar dan menceritakan keluh kesahnya itu. Abdurrahman tahu jika Malak atau Malika sudah mempengaruhi Jamila untuk membenci dirinya dengan tuduhan pembunuhan yang sangat kejam. Ia meminta bantuan Sabar untuk mencari keberadaan Jamila yang sudah seharian tak pulang ke rumah. Sabar pun berjanji akan membantu semaksimal mungkin agar Jamila bisa segera pulang. Setelah menutup telepon, Sabar meminta Hiba untuk duduk dengannya. Ia bisa melihat dari sorot mata adiknya yang tengah bersedih. Sabar pun meminta Hiba untuk berbicara jujur ada hubungan apa antara dia dengan Hasan. Awalnya Hiba berusaha untuk menutupi masalah itu, namun Sabar bisa mengetahui meski Hiba tak mengatakan yang sesungguhnya. Akhirnya Hiba mengaku jika Hasan mengatakan cinta padanya dan berniat menikahi Hiba. Setelah Manal hamil, Hiba memutuskan untuk menolak pinangan Hasan. Hiba kecewa karena Hasan berbohong padanya dengan berkata jika Manal memperbolehkan Hasan untuk menikah lagi. Sabar sedikit terkejut namun ia berusaha untuk tetap tenang. Ia meminta Hiba untuk tidak membicarakan hubungan gelapnya lagi dengan Hasan karena kini semua sudah berakhir. Ia tidak rela jika adiknya menjadi perusak hubungan orang lain, apalagi yang ingin dinikahi adalah Hasan, kakak satu ayah dengan Sabar. Pagi harinya Malak melakukan rapat tertutup dengan Abu Khair dan Rahab. Ia mengungkapkan jika proyek di Marsha Alam sudah mendapat persetujuan dari warga. Kini Malak hendak fokus pada tanah Sabar di El Fayun.
Ia meminta Abu Hoir untuk mendampingi Rahab dalam menjalankan rencana proyek besarnya itu. Ia memaksa Rahab untuk membujuk Sabar agar mau menyerahkan tanahnya pada perusahaan. Melihat Rahab terkejut, Malak langsung membeberkan rahasia hubungan cinta antara Rahab dengan Sabar di masa lalu. Ia yakin hubungan cinta mereka bisa bersemi kembali jika tanah Sabar berhasil dikuasai perusahaan. Rahab langsung keluar dari ruangan. Malak meminta Abu Hoir untuk mengawasi kinerja Rahab. Sabar harus selalu berada di dekat Rahab hingga semua rencana berjalan dengan lancar. Di tempat lain, Abdurrahman berhasil menemukan Jamilah yang merenung sendiri di tepi pantai. يا بنتي انت ساعتها كنت صغيرة. Ia berusaha menjelaskan rumitnya berurusan dengan iblis. Nasnya, Jamilah tak mau percaya dan mereka pergi dengan rasa kecewa. Di tempat lain, Dr. Hamdi menjenguk Safa yang masih berada di rumah sakit bersama Sohaila dan Sober. Kondisi Safa sudah semakin membaik namun belum diperbolehkan pulang. Dr. Hamdi berkenalan dengan Sabar hingga Emad datang bersama istrinya Aisyah. Begitu melihat ada Hamdi di sana, Emad langsung sembunyi dan memilih pergi. Di tempat lain, Bakir melaporkan pada Jamilah jika proyek Marsha Alam kembali dilanjutkan. Hal itu bisa merugikan nasib warga yang diusir paksa dari rumahnya sendiri. Jamilah justru berkata jika pimpinan proyek Marsha Alam sudah digantikan oleh wanita baik hati. Tampaknya Jamilah terkena pengaruh sihir yang disisipkan Malak saat menjabat tangannya. Jamilah memilih untuk menarik diri dari permasalahan proyek Marsha Alam dan tak mau membela warga di kampung halamannya sendiri. Bakir heran dengan sikap Jamilah yang berubah drastis 180 derajat. Di waktu yang sama, Sabar bercerita banyak hal pada Safa. Ia berkata memimpikan mendiang Syekh Salam yang hendak menuntunnya ke jalan kebenaran. Saat mendengar cerita Sabar, Safa tak bisa menahan rasa kantuk yang melanda. Wanita itu pun kembali tertidur dan membiarkan Sabar mengoceh sendirian. Sabar tertawa melihat ibunya tertidur sambil tersenyum. Ia menyelimuti tubuh ibunya dan duduk dengan tenang di sampingnya. Saat malam tiba, Malak mengundang 3 pria penting yaitu Emad, Haji Abbas, dan Golim. Ia meminta Golim untuk pergi karena tugas pria itu telah usai dan tidak dibutuhkan lagi di sisinya. Malak meminta Haji Abbas dan Emad untuk terus memantau pergerakan Sabar agar mereka bisa mengalahkan pria itu. Setelah mendapatkan tugas baru, Emad dan Haji Abbas melenggang pergi tanpa meninggalkan pertanyaan apapun. Sementara itu, Sabar bertemu dengan Rahab yang mempertanyakan niat Malak karena bersikeras hendak menguasai ladang milik keluarga Sober. Rahab sampai curiga jika tanah matan kekasihnya itu tersembunyi harta karun. Sabar menegaskan jika Malak hanya ingin membalas dendam pada dirinya. Dengan menguasai tanah itu, Malak bisa dengan mudah mengendalikan dan mempermainkan hidup Sober. Ia hanya ingin menaklukkan Sabar yang mengkhianati perjanjian iblis di masa lalu. Rahab berkata jika Malak memaksanya untuk membujuk Sabar agar menjual tanah warisan Syekh Salam atau menandatangani perjanjian kerjasama. Jika Rahab gagal melakukan tugas itu, maka ia akan dipecat dari perusahaan. Sabar meminta Rahab untuk bersabar dalam kondisi yang rumit itu. Ia sendiri tak peduli dengan tanahnya, namun yang paling penting adalah agar selamat dari kelicikan Malak. Pagi harinya, Haji Abbas memberikan setumpuk uang pada Hasan yang dipanggil sebagai Almadah seperti adiknya Sober. Almadah atau yang diberkati itu menjadi julukan baru bagi Hasan yang sudah berani mempelajari ilmu sihir. Haji Abbas berkata ia punya kenalan di Mesir yang membutuhkan bantuan Syekh Hasan Almadah. Hasan terperangah melihat uang yang begitu banyak. Haji Abbas berkata jika itu hanya pembayaran uang muka. Sementara sisanya masih jauh lebih banyak daripada itu dan akan dibayarkan setelah Hasan menemui saudagar kaya yang membutuhkan bantuannya di Mesir. Siang itu, Sabar bercengkrama dengan pamannya Jamil yang sibuk mengamati tanaman di ladang. Mereka membicarakan kisah Nabi Musa yang berhasil mengalahkan Fir'aun di depan banyak orang. Paman Jamil sempat belajar tafsir Al-Quran dan menjelaskan berbagai ayat pada Sober. Sabar pun meminta doa dari Paman Jamil agar selamat dari segala mara bahaya yang menghadang. Tak berselang lama, Jamilah datang menemui Sabar sampai menyusul ke El Fayun. Di waktu yang sama, Syekh Abdurrahman mencari keberadaan Jamilah di tepi pantai, namun putri angkatnya itu sudah pergi keluar kota. Abu Hoir menyapa secara tiba-tiba dan mengajaknya untuk bergabung dengan Malika. Abdurrahman masih tetap teguh pada pendiriannya untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Ia lebih memilih untuk tidak mengenal Abu Hoir daripada bersekutu dengan iblis. Abu Hoir mulai murka dan memperingatkan Abdurrahman untuk menyingkir dari urusan Malika.
Ia mengancam akan menyakiti Abdurrahman jika masih mengurusi urusan orang lain dan mempengaruhi Saber. Dengan lantang, Abdurrahman mengatakan jika ia tidak pernah takut pada Malika. Ia meminta Abu Khair untuk menyampaikan pada Malika bahwa ia tidak akan membiarkan Saber termakan hasutan iblis hingga kapanpun juga. Abu Khair menyayangkan sikap keras kepala Abdurrahman yang akan membawa pria itu pada musibah besar. Abu Khair melenggang pergi dengan rasa kecewanya karena gagal membujuk Abdurrahman untuk tunduk pada Malika, dan film pun bersambung.